Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Rizky Ramadanti, NIM 201170023 dari program studi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk men-sharing dan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah saya pelajari dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan materi motivasi belajar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, ada pengertian motivasi belajar dan pengertian motivasi itu sendiri. Nah, pengertian motivasi belajar di sini diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan yang mendorong seseorang untuk mencapai prestasi tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pengertian dari motivasi itu sendiri adalah dorongan yang kuat dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari motivasi belajar di sini yang pertama ada memperluas tujuan yang dicapai, yang kedua membangkitkan motivasi siswa, yang ketiga ada menciptakan suasana yang menyenangkan. Mengapa menciptakan suasana yang menyenangkan? Karena jika adanya motivasi dalam diri seorang siswa akan memunculkan semangat dari siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran dalam sehari-hari dan menciptakan suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Nah, lalu ada manfaat dari motivasi belajar itu. Manfaat dari motivasi belajar itu ada 3, yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan, yang kedua motivasi sebagai pendorong penggerak, dan yang ketiga motivasi sebagai pengaruh perbuatan. Nah, kenapa motivasi sebagai pendorong, penggerak, dan pengaruh? Karena dibutuhkan adanya dorongan dalam diri seseorang siswa atau dorongan dari luar agar seorang siswa itu terbangun jiwanya dan termotivasi untuk mencapai prestasi atau tujuan tertentu. Nah, dari materi yang saya sampaikan juga ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini bersifat permanen karena datangnya dalam diri kita sendiri. Contohnya seperti ini, jika kita sudah suka atau hobi tentang hal atau misalnya membaca buku, kita tidak usah lagi disuruh atau tunggu diperintahkan untuk membaca buku karena kita juga sudah bisa membaca buku dan suka membaca buku karena keinginan dan kesukaan kita. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berasal dari luar diri atau berasal dari orang lain yang bisa membangun motivasi dalam diri kita atau datangnya dari dorongan-dorongan yang menyebabkan kita termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini sifatnya nggak permanen. Jadi, bagaimana caranya menjadikan motivasi ekstrinsik itu menjadi motivasi yang permanen adalah tugas kita sendiri. Nah, gimana kita menjadikan dorongan atau dorongan dari suatu hal menjadi motivasi dalam diri kita untuk mencapai tujuan yang kita capai. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada kehilangan harga diri, yang kedua ketidaknyamanan fisik, yang ketiga frustasi, yang keempat teguran yang tidak dimengerti, yang kelima memuji yang bahkan yang belum dibicarakan atau diajarkan, yang keenam materi terlalu sulit atau mudah. Kenapa ini disebut faktor yang mempengaruhi? Contohnya seperti ini, memuji yang belum dibicarakan atau diajarkan. Nah, seorang siswa akan terlalu mudah menyerah gitu jika kita memuji mata pelajaran yang belum kita ajarkan atau belum kita sharing kepada siswanya. Nah, itu menyebabkan motivasi dalam diri siswa itu menurun. Nah, gimana tugas kita sebagai seorang pendidik membangun motivasi dari luar agar menjadi motivasi intrinsik yang bersifat permanen dalam diri seorang siswa tersebut. Nah, motivasi belajar itu harus ditingkatkan pada anak sejak usia 0 sampai 13 tahun. Mengapa demikian? Karena jika tidak adanya motivasi sejak dini, siswa tidak akan berkembang. Bahkan di kehidupan selanjutnya, siswa tidak akan bisa bersaing dengan orang-orang tertentu. Nah, yang pertama caranya itu belajar sambil bermain, yang kedua belajar sambil berkreasi, yang ketiga belajar sambil berkarya.
melatih kreativitas sesuai bakat dan minat. Nah, berikut merupakan motivasi belajar yang saya ketahui dan yang sudah saya cerna dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan ataupun saran, kritik, bisa ditaruh di kolom komen dan chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.